Assalamualaikum, halo sobat. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Google Classroom. Pada materi pertama ini, kita akan belajar tentang mempersiapkan kelas. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah membuat kelas. Kemudian yang kedua adalah merubah tema laman kelas. Dan yang ketiga, kita akan membuat informasi umum mata pelajaran. Selanjutnya kita akan membuat kelas di Google Classroom. Kita mencari dulu, masukkan pada mesin pencarian Google Classroom. Yang kita buka linknya. Setelah Google Classroom terbuka, maka pada pojok kanan atas dapat kita lihat tanda tambah. Silahkan diklik, akan muncul dua informasi. Yang pertama gabung ke kelas dan buat kelas. Kali ini kita akan membuat kelas. Kita klik buat kelas, kemudian akan muncul kotak dialog. Silahkan dibaca, kemudian diberikan tanda centang, kemudian kita pilih lanjutkan. Akan muncul kotak dialog di mana informasi tentang kelas kita. Kita akan mengisi yang pertama adalah nama kelas. Kemudian bagiannya bisa kita isi dengan MIPA. Ketan mata pelajaran kita isi dengan kimia, dan ruangnya kita isi dengan ruang 1. Kemudian kita klik buat. Oke, sementara proses untuk membuat kelas. Nah, inilah tampilan kelas yang sudah berhasil kita buat. Pada laman utama kelas ini, di bagian atas ini adalah header yang menampilkan nama kelas kimia 12 MIPA. Kemudian di bawahnya juga menampilkan kode kelas. Selanjutnya di bagian atas header itu terdapat menu forum, di mana pada menu ini berisi tentang sharing informasi kepada peserta didik. Kemudian menu selanjutnya adalah tugas kelas. Pada tugas kelas ini berisi tentang aktivitas pembelajaran yang berisikan tentang materi, tugas, kuis, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menu anggota. Pada menu anggota ini kita dapat mengelola pendidik dan peserta didik. Kemudian yang menu selanjutnya adalah nilai, di mana pada menu ini berisi nilai peserta didik. Kemudian di sebelah bawah ini mendatang ini berisi tentang aktivitas kelas di masa yang akan mendatang. Kemudian selanjutnya di sini di sudut kanan ada tanda roda. Tanda roda ini adalah setting kelas yang berguna untuk melakukan pengaturan kelas. Oke, setelah kita berhasil membuat kelas, maka kita akan merubah tema laman kelas kita ini. Kita akan merubah gambar ini. Pilih tema di sudut bawah ini, kita akan memilih tema. Silakan dipilih tema sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Silakan dipilih salah satunya, kemudian kita klik pilih tema kelas. Nah, untuk kali ini saya akan mengupload foto yang sudah siapkan sebelumnya. Saya akan mencari tema kelas.
yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian sementara mengupload, kemudian setelah diupload kita sesuaikan gambarnya. Oke, setelah dirasa selesai, sudah cocok, kita pilih tema kelas untuk menerapkan gambar yang sudah kita pilih. Oke, kita menunggu ya. Tema laman kelas sudah kita ubah. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat informasi umum tentang mata pelajaran kita, di mana detail kelas kita adalah kimia kelas 12 MIPA. Kemudian informasi umum lainnya adalah di sini pada informasi umum ini kelola kode undangan. Jadi kita bisa mengcopy link undangan ini memberikan kepada peserta didik kita agar peserta didik kita dapat bergabung di kelas yang kita kelola. Kemudian kita tinggal klik tanda salin ini, copy sini, tanda salin. Kemudian untuk kode kelas, selain mengundang siswa dengan menggunakan link undangan, kita juga bisa memberikan kode kelas yang kita punya di dalam kelas kita. Jadi seperti ini kode kelas 3. Kode kelas yang kita punya adalah CGP XWL2. Inilah yang kita copy, kemudian kita berikan ke peserta didik kita untuk bergabung di dalam kelas kita. Kemudian untuk forum ada beberapa pilihan. Siswa dapat memposting, memberi komentar, atau siswanya dapat berkomentar, atau hanya pengajar yang dapat memposting. Jadi pada pilihan ini, forum ini, siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Kemudian tugas kelas di forum ini dapat kita pilih, tampilkan lampiran, kemudian tampilkan notifikasi atau sembunyikan notifikasi. Nah, pada ini saya akan menampilkan notifikasinya. Kemudian tampilan item yang dihapus. Untuk menampilkan item yang dihapus, ini saya nonaktifkan. Kemudian penilaian, penghitungan penilaian keseluruhan. Jadi ini dapat kita ada beberapa yang pilihan. Yang pertama tanpa nilai keseluruhan, yang kedua poin total, dan yang ketiga adalah bobot nilai berdasarkan kategori. Pada kali ini saya akan memilih tanpa nilai keseluruhan. Kemudian tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Pada kesempatan ini saya tidak aktifkan. Jadi inilah informasi umum yang ada di dalam setelan kelas yang telah kita buat. Jika ada perubahan di sudut kanan, jangan lupa untuk tap atau klik kata simpan. Oke sobat, kelas sudah kita buat